Quran Surat Ali Imran ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu agniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqi wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata bahwasanya Allah itu miskin dan kami kaya. Akan kami tuliskan yang mereka katakan itu dan juga pembunuhan mereka atas nabi-nabi dengan tidak wajar, dan akan kami katakan rasailah olehmu siksa pembakaran. Ayat yang lalu telah menerangkan bahwa kebakhilan adalah batu penarung yang paling besar dalam membangunkan agama. Maka kadang-kadang orang yang mengeluarkan kata-kata yang sangat berbau kufur adalah seperti perkataan yang pernah keluar dari mulut orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran guna membangkitkan perasaan dermawan dalam hati muslim, yaitu Allah menyeru, siapa agaknya yang sudi meminjamkan Allah pinjaman yang baik, sehingga kelak akan dibayar Allah kembali dengan bayaran yang bagus. Lihat kembali surah Al-Baqarah ayat 245 atau surah Al-Hadid ayat 11 dan lain-lain. Kalau telah ada dasar iman dalam hati orang, tentu dia mengerti bahwa ayat ini adalah targhib, yaitu untuk membangkitkan semangat berkurban dan berjuang. Sekali-kali tidaklah orang berpikir bahwa ayat ini menunjukkan Allah miskin, fakir, melarat, dan sangat memerlukan bantuan. Akan tetapi orang Yahudi pada zaman itu setelah mendengar ayat ini, karena memang sengaja hendak menantang Nabi dan melecehkan Al-Quran saja, telah berani menyalahkan artinya. Seorang Yahudi, guru agama mereka bernama Fanhas bin Azura, ketika dengan baik-baik diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, karena amat perlu bagi ketaatan jiwa kepada Allah, apatah lagi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW telah bertemu dalam kitab Taurat, mereka telah menolak ajakan itu dengan kata-kata yang sangat kafir. Kata-kata itu sekali-kali tidak patut keluar dari mulut orang yang mengaku beragama, walaupun agama Yahudi. Dia menjawab kepada Abu Bakar, demi Allah, wahai Abu Bakar, bukan kami yang memerlukan Allah, tapi Dia yang memerlukan kami. Bukan kami yang meminta bantuan kepadanya, tapi Dia yang meminta bantuan kepada kami. Kami lebih kaya daripada Dia. Kalau bukan begitu, niscaya Dia tidak minta pinjam kepada kami, sebagaimana yang disebutkan oleh kawan kamu itu, Muhammad SAW. Kalian dilarangnya makan riba, tetapi kami tidak dilarangnya, sebab Dia amat memerlukan bantuan kami. Orang yang sejaman dengan beliau tahu benar bahwa Abu Bakar tidaklah pemarah atau jarang marah. Akan tetapi bukan main murkanya Abu Bakar ketika mendengar kata yang sangat kurang ajar itu, sehingga ditempelengnya Fanhas. Fanhas langsung menghadap Rasulullah, mengadukan bahwa dia ditempeleng oleh Abu Bakar dan meminta keadilan dari Nabi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, mengapa dia berbuat demikian? Abu Bakar menerangkan mulut Fanhas yang amat jahat itu. Akan tetapi Fanhas mungkir dan mengatakan bahwa dia tidak pernah berkata demikian. Ini adalah riwayat dari Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim dari jalan Ikrimah yang diterimanya dari Ibnu Abbas. Dan ada pula riwayat dari Ibnu Munzir yang diterimanya dari Qatadah bahwa Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi yang terkenal membenci Nabi itu, pun pernah pula menyalahkan ayat Allah meminjam itu. Bertanya, apakah Allah itu miskin sehingga dia meminjam dari kita? Dan ada riwayat dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa ketika ayat pinjam itu turun, ada beberapa Yahudi datang kepada Nabi dan bertanya, ya Muhammad,
apakah Tuhan kita itu fakir sampai dia meminjam kepada hambanya? Menilik ketiga riwayat ini nyatalah bahwa dalam masyarakat Yahudi ketika itu ada suatu aksi lain, yaitu dengan sengaja menyalahgunakan arti Al-Quran karena semata-mata tidak mau percaya, maka turunlah ayat ini.